kondisi pasien makin kritis. Kita harus melakukan suatu tindakan. Kami sudah mencari stok darah di PMI terdekat. Tapi ternyata stok darah yang diperlukan Pak Andra tidak ada. Ya dok, tapi masalahnya ini Bu Nabila nggak bisa dihubungin dok. Dokter. Astaga, lagi buru-buru gini malah macet lagi. Jam segini emang daerah sini daerah macet, Bu. Ya saya tahu Pak, tapi kenapa Bapak lewat jalan ini sih, nggak lewat jalan lain aja? Malah nanti kita kejebak. Infonya depan ada demo nanti. Saya bener-bener ngejar waktu nih Pak. Aduh, mana handphonenya lobet lagi. Ini anak sampai lemes kayak gini, demi bapaknya yang gak bertanggung jawab. Om Charlie buruan Om. Masih mau ketemu Papa. Ya, bentar lagi sampai. Udah deh, kamu tuh udah lemes kayak gini masih aja mau ketemu sama Pak Andra, heran ya? Masih kasihan sama Papa, Bu. Masih nggak mau Papa kenapa-napa. Papa. Sabar ya Non ya. Beb Parti yakin ya, papanya Non pasti sembuh. Non doain terus ya papanya ya. Sabar Aku ya. mana sih, Bi? Jangan bete, nungguin Mama, kasihin Papa, Bi. Sabar Non. Papa. Sabar. Kita tunggu di luar ya. Papa. Yuk, kita tunggu di luar. Malah udah lu mendingan ngejauh deh. Lu takut si Nabila ntar ngeliat lu jadi masalah lagi tuh sana. Yaudah lo berdua masuk deh, gue mantau dari jauh. Pegang ini anak masih lemas. Acil kita masuk. Ya Om. Mana ya Bu Nabila ya? Mama sebenarnya di mana sih, Bi? Bu Nabila udah Bibi teleponin nggak diangkat-angkat Non. Jana, gimana keadaan Papa Andra? Kasihan Pak Andra Mas, kata dokter Pak Andra harus transfusi darah secepatnya. Kasih. Mana mamaku? Kan tadi Mama pergi sama kamu. Tapi kok kamu malah datangnya sama Om Charlie? Kamu kok juga lemes banget? Dok, gimana keadaan Andra dok? Mas dengan? Saya Charlie dok, saya asisten pribadinya Andra. Oh gitu. Kami sedang menunggu kedatangan Ibu Nabila. Kondisi Pak Andra saat ini sedang kritis dan harus segera dilakukan operasi secepatnya. Beliau membutuhkan darah karena ini menyangkut nyawanya. Kasih. Sebenarnya Mama di mana? Kan tadi Mama pergi sama kamu. Aku nggak tahu Jana. Tadi Tante Nabila pergi dari tadi. Kirain aku Tante Nabila udah sampai ke sini. Coba telepon deh Parti. Udah Mas, tapi nomor Bu Nabila nggak aktif Mas. Apa Papa Andra nggak bisa ketolong? Padahal darah aku udah diambil buat Papa.
Allah, aku minta tolong sembuhin papa ya Allah. Puas banget ngelihat Andra menderita kayak gitu. Tapi gue juga kasihan sih ngeliat Kasih berkorban sampai segitunya buat Andra. Si Nabila juga aneh. Kemana sih tuh orang? Udah nyakitin anak gue lagi sampai lemas kayak gitu. Aduh, semoga belum terlambat. Sus, sebentar. Saya mau ke situ, Sus. Saya mau ke sini, permisi. Sepertinya kita tidak punya banyak waktu. Kondisi pasien makin kritis. Kita harus melakukan suatu tindakan. Kami sudah mencari stok darah di PMI terdekat. Tapi ternyata stok darah yang diperlukan Pak Andra tidak ada. Ya dok, tapi masalahnya ini Bu Nabila nggak bisa dihubungin dok. Dokter. Kasih kok ada di sini ya? Mama, Dok, lakukan operasi sekarang ya. Saya udah dapat donor darahnya untuk suami saya. Alhamdulillah. ya Allah. Akhirnya darahnya sampai juga. Semoga papa bisa selamat. Baik, kami akan siapkan ruang operasi sekarang. Ya dok, terima kasih ya. Permisi. Mama dari mana aja? Iya sayang, maafin mama ya. Handphone mama lobet tadi. Semoga Pak Andra bisa selamat dan cepat pulih ya Bu. Iya Bi, makasih ya. Pokoknya papa harus sembuh. Jana nggak mau papa kenapa-napa. Iya sayang, kita doain ya. Ini semua gara-gara kamu, Kasih. Suami saya jadi celaka kayak gini kan. Saya juga jadi repot-repot nih. Harus cari donor darah buat suami saya. Sumpah kebangetan banget nih si Nabila. Orang itu juga darahnya si Kasih. Malah Kasih yang disalah-salahin. Emang gak tahu diri banget sih tuh Nabila. Marahin Kasih sampai kayak gitu. Gak sadar apa kalau bukan karena Kasih, suaminya tuh gak bakalan selamat. Emang gak tahu diuntung tuh orang. Dok, pasien stabil, operasi bisa dimulai. Baik. Besok